Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. MotoGP Argentina 2025 Marquez jangan senang dulu, Francisco Bagnaia punya senjata rahasia. Salah satu keistimewaan Francisco Bagnaia yang wajib diwaspadai Marc Marquez disoroti jelang MotoGP Argentina 2025. Murid Valentino Rossi itu harus gigit jari pada balapan pertama di Thailand awal bulan Maret kemarin. Meski naik podium, dia diasapi oleh The Baby Alien yang finish pertama. Penampilan sangar Marquez belakangan dikomentari oleh ex-pembalap MotoGP, Danilo Petrucci. Dia menyebut bahwa juara dunia 8 kali itu benar-benar menunjukkan performa yang bagus. Namun, dia juga mengingatkan bahwa musim 2025 belum berakhir. Banyak hal yang dinilai bisa membuyarkan performa mentereng pengguna nomor start 93 itu. Marc Marquez memang melakukan hal yang luar biasa di Buriram, ucapnya, dilansir dari motosan.es. Hal itu bisa dilihat oleh semua orang. Tetapi, melihat hal-hal kuat bisa yang dia lakukan bukan berarti membuat saya merasa musim sudah selesai. Ayolah, musim malah baru saja dimulai. 21 balapan di depan adalah angka yang besar, tambah Petrucci. Salah satu tantangan Marquez adalah rekan setimnya sendiri, Francisco Bagnaia. Pembalap yang akrab disapa Peko itu diklaim punya senjata mengerikan. Kemampuannya mengubah tekanan jadi kecepatan begitu disorot oleh Petrucci. Hal ini tentu membuat Marquez tidak boleh terlalu santai dahulu. Apakah ada orang yang sudah menepikan Peko Bagnaia dari kandidat juara? Ujarnya, mari kita jangan terlalu kanak-kanak. Saya melihat dia dalam masalah di Buriram. Tetapi, kita sedang membicarakan pembalap yang menggondol posisi ketiga di sesi sprint dan balapan utama. Banyak sekali faktor yang berperan. Dia juga bilang banyak melakukan tes. Di satu sisi, Peko adalah orang yang bisa melakukan yang terbaik saat di bawah tekanan, imbuh Petrucci. MotoGP Argentina 2025 kalimat bos Ducati tegaskan pesan Rossi, Bagnaia jangan terpengaruh saat jadi mainan Marquez. Marc Marquez digadang-gadang akan menjadi protagonis utama di awal musim. Dominasinya berpeluang terulang di seri balap kedua MotoGP Argentina. Francisco Bagnaia harus hati-hati. Persaingan di dalam tim Ducati Lenovo masih dikuasai oleh Marc Marquez. Setidaknya pada seri pertama MotoGP 2025 di Thailand beberapa waktu lalu, Francisco Bagnaia tak dapat menandingi kecepatan Marc Marquez dari sesi pertama hingga balapan utama. Marc jelas memiliki sebuah kelebihan, dia lebih cepat 0,3 sampai 0,4 detik lebih cepat di setiap lap, ucap Bagnaia setelah selalu finish ketiga di Thailand, dilansir dari GP1.com. Dia bermain-main dengan kami, imbuhnya merujuk aksi Marquez sengaja melepas posisi pertama karena masalah tekanan ban hanya untuk merebutnya lagi di akhir. Si semut dari Cervera pun tampaknya masih susah dikalahkan pada seri MotoGP Argentina yang digelar akhir pekan ini, 14-16 Maret tahun 2025. Melihat ke belakang, Marquez cuma gagal finish pertama di negeri Tango karena terjatuh atau terbelenggu penalti, dan itu selalu didahului dengan performa yang bikin ngeri. Bagi Bagnaia, menjalani balapan tanpa bisa memenanginya ibarat penderitaan. Namun, mau tak mau dia harus mengalaminya. Awalan sosok yang disapa Peko tersebut lagi-lagi kurang maksimal. Kebalikan dengan Marquez yang cepat dalam beradaptasi, si awan merah sering telat panas. Marquez setidaknya difavoritkan untuk dikdaya hingga seri ketiga MotoGP Amerikas karena alasan yang sama, cocok dengan sirkuitnya. Sementara itu tim Ducati Lenovo tidak memiliki masalah dengan hasil cuma podium yang didapat Bagnaia pada balapan pertama. Hal itu terlihat dalam video di balik layar dari balapan MotoGP Thailand yang diunggah di kanal YouTube resmi MotoGP. Saya setuju, tidak pernah senang finish ketiga tetapi saat kamu finish di podium itu artinya kamu telah melakukan sesuatu yang bagus, ucap manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, ke Bagnaia. General Manager, Gigi Dalikna, menimpali, ingat tahun lalu. Penting untuk finish tetapi saya ingin tahu apa yang terjadi, balas Bagnaia. Kegagalan membawa tren gelar ketiga musim beruntun memberi pelajaran bahwa anak didik Valentino Rossi itu harus tahu kapan waktunya mengerem. Sebab, tidak cuma sekali Bagnaia gagal finish ketika berusaha merebut posisi yang lebih baik. Jika harus memilih saat Marc Marquez dikdaya, musim lalu Bagnaia terjatuh karena senggolan dengan Alex Marquez untuk merebut posisi ketiga pada balapan MotoGP Aragon. Padahal jika legawa finish keempat, Bagnaia akan mendapatkan lebih dari 10 poin yang diperlukan untuk menggeser Jorge Martin dari puncak klasemen di akhir musim.
Bagnaia sendiri sudah diperingatkan oleh Valentino Rossi selaku mentor untuk tidak terpengaruh dengan Marquez ataupun jatuh ke perangkapnya. Ada hari-hari di mana kita harus menang dan hari-hari lainnya ketika kita harus membawa pulang poin, ucap The Doctor dalam wawancara dengan Corriere della Sera. Bagnaia tidak pernah melakukannya, kalau tidak dia seharusnya sudah memenangi gelar juara dunia yang ketiga di kelas MotoGP. Jangan jatuh ke perangkap, permainan mental, jangan biarkan diri Anda terkondisikan oleh rekan setim Anda. Dalam duel, bersenang-senanglah dan cobalah hal-hal yang mustahil. Bagnaia saat ini tertinggal 14 poin dari Marquez di klasemen sementara MotoGP 2025. Bezzecchi sangat senang bisa kembali ke MotoGP Argentina. MotoGP kembali ke sirkuit Termas de Rio Hondo akhir pekan ini di mana Marco Bezzecchi menjadi pemenang terakhir di sana. Aprilia dan Marco Bezzecchi menuju Argentina akhir pekan ini untuk putaran kedua musim MotoGP 2025, saat pembalap Italia itu berupaya meningkatkan prestasi finish ke-6 yang diraihnya saat debut Aprilia Racing di Thailand. Sirkuit Termas de Rio Hondo merupakan tonggak penting dalam sejarah Aprilia dan Bezzecchi, karena masing-masing meraih kemenangan MotoGP pertamanya di sana, dan dalam 2 tahun berturut-turut, Alex Espargaro membawa ResGP meraih kemenangan untuk pertama kalinya di Grand Prix Argentina 2022, dan Bezzecchi mengklaim kemenangan kelas utama pertamanya di edisi basah tahun 2023. Oleh karena itu, bagi Bezzecchi, Argentina adalah perlombaan yang ia senang untuk kembali dimasukkan ke dalam kalender setelah absen selama 1 tahun pada tahun 2024 menyusul perubahan kepemimpinan politik di negara tersebut. Saya sangat gembira akhirnya bisa kembali ke Argentina karena saya sangat menyukai lintasan ini dan saya sangat kecewa karena tidak bisa ikut tahun lalu, kata Bezzecchi menjelang balapan akhir pekan ini. Kami telah melakukan pekerjaan yang baik di Thailand dan kami perlu terus berkembang bersama tim. Saya tidak sabar untuk kembali ke lintasan. Lorenzo Savadori tampil lagi untuk Aprilia akhir pekan ini, menggantikan Jorge Martin yang masih absen karena cedera. Pembalap Italia itu belum pernah membalap di Termas, jadi edisi Grand Prix Argentina tahun 2025 akan menjadi salah satu ajang penemuan bagi pebalap penguji merek Noale. Termas adalah lintasan baru bagi saya yang belum pernah saya lalui sebelumnya, dan saya tidak sabar untuk mencobanya, ungkapnya. Kami bekerja ke arah yang benar dan tujuan akhir pekan ini adalah untuk terus mengembangkan ResGP 25 lebih banyak lagi sehingga kami dapat memberikan Jorge Martin motor terbaik saat ia kembali.